Sana di rumah duka Bapak Sihotang, semua warga Katolik datang untuk menghadiri misa penghiburan, tetapi RT setempat tidak membolehkan, tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Gak tau lah, gue udah gak bisa berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, tara komentar. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jabar tolerannya di mana, Kang? Baru minggu kemarin ada umat Kristen doa di Hegar Mana, Bandung dibubarin. Akang tahu nggak? Ya, shalom bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas di mana lagi-lagi terjadi yang namanya tindakan intoleran di daerah Jawa Barat, yang dimana gubernurnya itu Kang Deddy Mulyadi. Nah, teman-teman, kelompok ini, teman-teman, dengan keras mereka memaksakan orang yang sedang melakukan ibadah duka, mereka memaksa untuk bubar dan mereka tidak melakukan ibadah di sana. Kenapa, teman-teman? Karena mereka merasa terganggu dan mereka mau mengatakan bahwa kalau mau berdoa, kalau mau ibadah, harus ibadah di dalam hati aja, tanpa ada suara. Dan pelakunya bukanlah orang biasa, tetapi ini adalah RT setempat. Memang ini benar-benar biadab, teman-teman ya. Ini benar-benar kurang ajar. RT dan RT lagi yang menjadi pelaku tindakan intoleran. Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Sana di rumah duka Bapak Sihotang, semua warga Katolik datang untuk menghadiri misa penghiburan, tetapi RT setempat tidak membolehkan, tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh melakukan ibadah masing-masing. Ini kejadian kemarin Di dalam hari Minggu hati. tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Cipayung, Nggak tahu Jawa lah, gua udah Barat nggak bisa lagi. berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja nggak boleh bersuara, Betul, cuma betul. boleh dalam hati. Bapak kurang Aing, Kang ajar Deddy ini, Mulyadi, kalau RT. ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, tara komentar. Pura-pura nggak lihat, betul. pura-pura nggak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah Betul. sejak lama toleran. Orang Jabar tolerannya di mana, Toleran, Kang? Baru kata minggu Pak kemarin ada Deddy. umat Kristen doa di Hegar Mana, Bandung dibubarin. Akang tahu nggak? Nah, ini kejadian di beberapa Sekarang umat waktu yang Katolik lalu. mau ibadah penghiburan aja, Ya. masa nggak boleh bersuara sama Pak RT, harus dalam hati. Toleran wadul, Kang. Ada pula Halu kayak wae gitu, si Kang teman-teman Deddy ya. mah. Iya magis barbar pisan intoleransinya, Kang. Kapan atuh Kang Iya. Deddy mau atensi perhatian ke umat minoritas Kristen yang ditindas di daerah Akang? Warga Kristen itu bukan Benar, warga kelas 2 benar. yang nebeng tinggal di Indonesia. Mereka punya hak beribadah yang sama dan Akang Setara sebagai di mata pemimpin daerah hukum. harus bisa Nggak menjamin ada hak yang kelas beribadah 2. mereka. Sok atuh, Kang. Betul. Heboh, terjadi lagi intoleran di Jawa Barat, teman-teman, yaitu Pak RT Jembatan Serong Depok melarang melakukan ibadah misa penghiburan Katolik di rumah Bapak Sihotang. Seorang warga yang selesai acara berduka hanya boleh ibadah di dalam hati masing-masing. Waduh, parah banget nih. Wah, Pak Prabowo parah. Subianto, ini bangsa kita ini mau dibawa kemana? Masa orang-orang seperti ini dan beberapa waktu yang lalu juga seperti itu juga dilarang beribadah, ya. Beribadah di rumahnya Doa dia duka. bersama dengan keluarga, dilarang beribadah, berdoa. Ini bagaimana ini Presiden Prabowo? Nggak tahu. Coba kalian lihat nih, guys. Jawa Barat, Tuh, Depok Jawa Barat hari ya. Minggu, Hari Minggu tanggal tanggal 28 Juni 28 Juni. 2026. 28 ya. Saat ini 2 hari yang lalu. suasana di rumah duka. Ini rumah Bapak duka loh. Sihotang. Bapak Sihotang. Semua Rumah warga duka. Katolik Tuh, orang Katolik datang. mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat Pak RT tidak Keterlaluan lah tidak ya, membolehkan, guys. keterlaluan. Melarang. tidak boleh Kalau kelompok ini, khususnya RT ini dibiarkan. Apa maksudmu RT? hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing.
Saya meminta tolong kepada teman-teman siapapun yang melihat video ini, tolong diviralkan, tolong dibagikan. Ini untuk RT ini begini dia. Kita akan bantu ya. Dipukul Kita bantu kepalanya itu viralkan. sedikit. Kok bisa-bisanya Anda melarang orang beribadah, melakukan ibadahnya dia di rumahnya dia, ya? Apalagi itu adalah rumah duka. Ini bagaimana orang ini? Gimana hatimu? Bagaimana kalau itu keluargamu RT? Ya, Bagaimana mereka nggak kalau punya itu hati. bapakmu, mamamu, Mereka nggak punya nenekmu, otak. saudaramu, ya kan? Betul. Kau larang orang untuk beribadah, kau larang lagi berduka seperti itu. Itu bagaimana? Di Betul. mana otakmu? Aduh, bagaimana? Iya. Aku bingung deh. Nggak Pak punya Prabowo otak, ini gimana mau bagaimana buat? sih Pak Prabowo? Ya, ini Waduh. beberapa hari yang lalu juga saya lihat bahwa ada orang ya, mereka berdoa bersama dengan keluarga, itu dilarang oleh orang-orang di setempat. Ini bangsa kita ini mau dibawa kemana Pak Prabowo? Aduh, pusing deh Kacau kepala ya, saya. Tambah sebenarnya. botak ini kepala saya Pak Prabowo. Tolong dong Pak Prabowo ya. Siapa deh yang kementerian rontok Anda itu rambutnya, siapa deh ya? Tolong diturunkan dulu mereka supaya Mikir menertibkan di tindakan RT-RT orang ini. ini. Kalau bisa itu Kelakuan RT-nya orang. ditertibkan, masukkan aja ke ini apa namanya? Ke latihan militer biar tahu dulu RT itu. Aduh, pusing saya deh. Masukkan aja, jadikan makanan Menurut buaya kalian itu gimana jauh lebih teman? baik. Coba dong komen di kolom komentar ya. banget Jangan lupa orang untuk itu. dibagikan guys, supaya ini viral dan supaya Oke, RT ini siap. ya bisa tahu nih siapa RT-nya ini bisa melarang seperti itu. Nah, ini suasana apa ya? Suasana di tempat Depok, Jawa Barat, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Saat ini suasana di rumah duka Bapak Sihotang. Semua Ya. warga Katolik datang untuk mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, melarang supaya tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya Oke. boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Jadi romohnya sudah datang tetapi tidak bisa misa karena Pak RT-nya melarang. Ini di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Serong. Demo rumah ibadah di Bandung agak lain. Pendeta yang juga merupakan developer dari perumahan itu sudah membangun 2 masjid. Kemudian mendirikan rumah doa bagi umat Kristen. Tapi tetap di demo. Hei, Nggak nggak ngaruh. ngaruh. Jangan pikir gara-gara kalian udah bangun 2 masjid di situ, lalu itu akan meluluhkan hati masyarakat. Nggak ngaruh bosku, nggak ngaruh. Mau bangun 2, 8, 10, 100 pun, kalau rumah doanya nggak izin sama masyarakat, tetap di demo, ya nggak sih? Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya Nah, dia memberi ceramah-ceramah izin yang berdirinya kayak rumah begini, ibadah teman-teman. seperti kelenteng, gereja, Yang memprovokasi dia dapat dosa umat. jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya. Sampai Nah, hari ini kiamat. waspada dengan Setiap ceramah-ceramah yang berbunyi, begini, teman-teman. teng, habis dibelangkung malaikat, teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Oke. Kenapa antum nggak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Ustaz ya? Oke. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya? Intinya nggak boleh Maka, dibangun maaf, gereja. bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, Haram ya, mohon maaf, menurut mereka dahsyatnya kalau ada apa? pemerintah yang paling dahsyat bangun adalah gereja. lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa Ngeri, nyaman ngeri. ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, dia. karena anda Hati-hati. kemudian bangunkan, Ceramah-ceramah yang karena anda begini, kreasikan, teman-teman. bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teksnya itu berkata apa? Oke. Kalau umat Kristiani Ini Pak Kurais. membutuhkan sesuatu
untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa utang, tapi pemberian. Jadi itu sekilas teman-teman, cuplikan video yang saya bagikan kepada teman-teman semua, dan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita dan terlebih-lebih menjadi perhatian khusus ini sebenarnya bagi pemerintah kita. Kenapa teman-teman? Bayangkan saja teman-teman ya, ini berapa kasus yang terjadi terkait tindakan intoleran ini, pelarangan rumah doa, ya, tentang juga pembubaran ibadah, dan bahkan sampai saat ini terjadi yang namanya pelarangan ibadah di rumah duka. Bayangkan teman-teman ya, ada satu keluarga Kristen yang anggota keluarganya kehilangan dan kemudian sudah dikebumikan, dan kemudian di dalam waktu mereka berkumpul untuk menghibur keluarga yang mengalami duka teman-teman. Di sana dilakukan ibadah, tujuannya untuk memberikan penghiburan, penguatan dengan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan keluarga yang mengalami duka. Tetapi tahu apa yang terjadi teman-teman? Seperti yang kita lihat, ada oknum RT di tempat itu, dia merasa keberatan dengan adanya ibadah di rumah duka itu. Ya, dengan mengatakan bahwa kalau ibadah itu ya harus di dalam hati. Kalau berdoa itu harus di dalam hati. Bisa nggak teman-teman? Kebayang kalau semisalnya ini yang mengalami duka ini adalah RT ini sendiri yang melarang. Misalnya dia mengalami duka, entah salah satu anggota keluarganya meninggal, istrinya atau anaknya misalnya. Ya, kemudian misalnya mereka berkumpul berdoa atau disolawatan teman-teman ya, disolawatkan itu jenazah anggota keluarganya. Kemudian tiba-tiba ada agama lain atau ada RT setempat juga melakukan hal yang sama, melarang dia untuk melakukan ibadah itu. Ya. Mungkin kalau dia melakukan sholat dilarang misalnya. Kira-kira terima nggak dia teman-teman? Yang dimana dia kondisinya, situasinya sedang mengalami duka. Ya, jadi ini RT benar-benar biadab teman-teman. Kenapa? Karena orang lagi hatinya terluka, sedih, hancur hatinya karena salah satu dari anggota keluarganya telah meninggal, dan di sana diadakan ibadah penghiburan. Tiba-tiba seorang RT ini kena virus radikal atau bagaimana, ya kita tidak tahu. Yang jelas RT di tempat duka ini teman-teman, ini benar-benar melarang orang melakukan ibadah penghiburan. Dan apa yang ditanggapi oleh Permadi Arya, bahwa memang betul ada daerah-daerah tertentu ya yang ada barbarnya. Dan ini terjadi, dan ini fakta. Ya, sekalipun Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan, ya Jawa Barat itu toleran dari dulu, tidak ada masalah, rukun-rukun saja, damai-damai saja, semua tidak ada masalah. Tetapi tahu fakta di lapangan bagaimana? Ya teman-teman sendiri bisa melihatnya, bisa menilainya. Dalam minggu ini saja, dalam bulan ini saja teman-teman, udah berapa kasus ya pelarangan ibadah, ya pelarangan rumah doa, demo. Ya, ini khusus di Jawa Barat, ya. Tetapi kalau Kang Deddy mengatakan damai-damai saja, ya saya rasa itu hanya memperhalus saja bahasanya. Ya, apakah Kang Deddy tidak tahu kejadian-kejadian itu atau memang sengaja dibiarkan? Ya, kenapa tidak ditindak tegas kelompok-kelompok yang melakukan tindakan ini, termasuk RT yang biadab ini, teman-teman? Ya, kenapa harus dia larang orang untuk melakukan ibadah penghiburan di rumahnya? Bukan juga diadakan di rumah RT, bukan juga diadakan di halaman RT. Ya, tetap ini di rumah orang yang mengalami duka yang sama sekali sebenarnya tidak mengganggu. Ya, makanya ada salah satu tadi netizen dia mengatakan, ya Pak Presiden, bagaimana ini negara kita ini? Ya, masa begitu aja ini susah kali untuk melakukan ibadah penghiburan. Ya, dari dulu gereja dilarang, ya ibadah dibubarkan, ya gereja dipersekusi teman-teman dengan alasan izin dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang ditanggapi tadi oleh salah satu netizen, seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di perumahan. Sebenarnya developer ya perumahan itu seorang pendeta, dan dia sengaja menghibahkan tanahnya membangun masjid di sana, bahkan 2 masjid tadi ya tujuannya supaya orang itu bisa beribadah, ya supaya mereka tenang beribadah kepada Tuhannya, ya. Dan kemudian juga dibangun rumah doa untuk Kristen, teman-teman ya, rumah ibadah untuk orang Kristen yang ada di sana, supaya masing-masing ya mereka itu bisa beribadah di tempat ibadah masing-masing. Tetapi tahu apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi ya tetap mereka melakukan tindakan persekusi, ya tindakan intoleran, tetap melarang orang Kristen untuk
beribadah di rumah doa yang sudah dibangun ini. Ini keterlaluan nggak teman-teman? Keterlaluan teman-teman ya. Ya, jadi dikasih hati minta jantung teman-teman ya. Makanya benar apa yang dikatakan tadi, ya kalau kamu membangun 1-2 masjid atau 10 sekalipun, itu tidak meluluhkan hati mereka. Ya, mereka tetap demo. Ya, jadi teman-teman ini pelajaran bagi kita semua ya. Dan kita melihat kenapa ini terjadi teman-teman. Karena kita melihat bagaimana ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh agama mereka ya, seperti penceramah tadi yang kita lihat tentang bagaimana kalau misalnya ada pemerintah yang membangun gereja ya, memberikan izin untuk pembangunan gereja ya, mereka mengatakan itu haram ya. Dan seperti yang terakhir dari video tadi, justru dia berbeda. Seorang ulama yang terkenal ya, Pak Quraisy, justru dia mengatakan bahwa ya dulu itu justru diajak kita ya, didorong kita untuk membantu mereka yang berbeda agama dengan kita. Kalau misalnya mereka mau merenovasi gereja mereka, ya kita harus bantu. Itu bukan hutang, tetapi itu pemberian ya. Jadi dari antara tokoh-tokoh mereka ini teman-teman sudah berbeda paham ya. Yang satu mengatakan tidak boleh membangun gereja, yang satu bilang ya harus dibantu membangun gereja. Ya, jadi hati-hati dengan ceramah-ceramah yang benar-benar sifatnya itu, isinya itu ya provokasi teman-teman, untuk memecah belah. Ya, jadi kembali saya katakan bahwa semuanya ini kembali kepada pemerintah ya, yang menjadi standar kita, pilar negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila. Keadilan sosial itu harus bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang namanya ada kelas 2, ada kelas 1. Tidak ada yang spesial ya. Semuanya setara di mata hukum. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.